Ya, sip. Ya, selamat pagi siswa-siswaku SMA 1 Muratewe. Pada kesempatan pagi hari ini kita bicara mengenai benda yang berada pada bidang miring. Ya, nanti Bapak lihat presentasinya seperti apa pada bidang yang miring. Nanti dulu Bapak lihatnya. Nanti Bapak tanyain ya. Oke, yang ini kelihatan. Oh, belum Bapak share ya. Nanti dulu Bapak share dulu. Ya, kesalahan Bapak ini belum Bapak share ini. Iya, belum Bapak share. Oke. Bagaimana? Kelihatan ini tulisannya bidang miring. Iya. Kelihatan ya? Ya, oke. Bapak cek dulu di OBS-nya. Oh ya, OBS-nya kelihatan juga. Oke. Bisa kita mulai. Ya. Jadi, tolong perhatikan. Bapak ini tadi malam mencari slide atau gambar-gambar yang untuk ilustrasi aja ini. Ya, untuk ilustrasi kita. Kalau kita perhatikan gambar kapal selam ini gitu. Tolong perhatikan gambar kapal selam ini. Lihat permukaannya ini. Ya, terutama bagian yang depan ini. Dan bagian yang di belakang. Permukaannya ini, lihat ini. Ini juga bidang miring ini. Ini juga bidang miring. Ini juga miring juga ini. Ini ada maksudnya ini. Kenapa enggak dibuat segi 4 begini atau kepalanya? Kenapa ekornya dibuat lancip ke belakang ini? Lalu perhatikan juga baling-balingnya. Kalau Anda melihat baling-baling di kapal kelotok, permukaan yang pinggir itu pasti bagaimana? Kejingga. Ya, pasti tipis ya dong. Pasti tipis, itu ada maksudnya. Kenapa tidak tebal ya dong? Sayapnya ini juga ada yang dibuat mereng seperti ini. Tidak dibuat segi 4 begini ya dong. Ini pasti ada maksudnya ini. Perasaan Bapak begitu, pasti ada maksudnya. Ya. Kalau yang ini dilihat dari depan, nggak usah kita perhatikan lah. Yang dari samping aja ini. Ya, itu karya-karya anak manusia ya toh. Contohnya kapal selam ini juga menggunakan bidang miring. Apakah bendanya namanya apa? Ini adalah namanya kapal selam ya toh. Ini kapal selam. Lalu yang slide yang kedua ini Anda perhatikan ini. Ini apa? Ini pisau ya toh. Pisau dapur ke apa ini? Perhatikan permukaan yang biasanya kena yang hendak kita potong. Ini pasti lebih permukaan luarnya ini lebih tajam, lebih tipis. Ini sampai kemari adalah bidang miring juga. Ini sampai kemari. Ya, ini sampai kemari. Juga bidang miring ini. Bapak hapus, Bapak ganti merah biar kelihatan, biar kada sama. Jadi ini kemari, ini juga termasuk bidang miring. Ini penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan di dalam alat dapur juga. Ini paham ya ilustrasi Bapak ini? Anda melihat sayap pesawat segala itu juga bidang miring juga.
sayap pesawat juga melakukan bidang miring. Kenapa kok enggak segi 4 ya dong? Seperti balok itu, walaupun agak tipis, itu juga ada maksudnya, tidak sembarangan itu. Ya, oke lah. Jadi kita lihat seumpama ini ada bidang miring gitu. Ini langsung ke contoh soal lah dengan konsepnya. Ya, seumpama ini ada bidang miring seperti ini. Nah, seperti ini. Anggaplah ini tanahnya lah, Sebenarnya yang ini enggak ada ya toh. Yang ini enggak kelihatan ini. Sebenarnya gambarnya seperti itu. Ini enggak ada. Ini tanahnya ya toh. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada di sini ada apa? Ada bendanya. Wah, bola lah apalah namanya. Bapak, karena di sini disediakan apa? Disediakan bulat, maka bendanya Bapak buat bulat aja lah. Bagus juga. Baru Bapak pahami itu. Daripada Bapak membuat segi 4 nggak bisa bener ya dong. Lebih baik seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Pasti nanti bendanya itu pasti arah gerakannya arah geraknya adalah ini Bapak hapus dulu. Pasti ini benda ini pasti arah gerakannya bergerak pasti mengikuti jalur lantainya, paham? Pasti suatu saat sampai di sini pasti suatu saat sampai di sini. Pasti suatu saat sampai di sini. Itu. Ya artinya Bapak tuliskan arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Ya, Bapak lambangkan A aja, arahnya ke sana Bapak lambangkan A. Ya ini. Nah, saat Anda melihat gambar seperti ini tidak perlu apa? Tidak perlu Anda apa ini? Enggak perlu Anda tarik ini, enggak perlu Anda dorong, sudah berjalan sendiri, menggelinding sendiri. Bergerak dari titik A menuju ke titik B. Bergerak dari titik A menuju ke titik B ini. Enggak perlu Anda dorong atau Anda tarik, enggak perlu juga. Dibiarkan aja lah, dia akan menggelinding semuanya. Ya, sementara Anda kelas 10, menggelindingnya tidak perhatikan. Yang penting penyebabnya itu adalah gaya. Dia dari titik A menuju ke titik B. Dari A menuju ke titik B. Seperti itu. Paham ya? Syaratnya kemarin kalau ada soal seperti ini, syaratnya harus Anda apakan kemarin? Harus Anda gambar. Gitu. Anda gambar syaratnya kemarin itu. Gambar apanya Pak? Gaya-gaya yang muncul. Ya toh, gaya-gaya yang muncul. Gaya-gaya yang muncul apa Pak? Yang pertama adalah apa kemarin? Gaya berat ke bawah. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama, gaya berat. Bapak gantilah, Bapak buat warnanya berbeda. Gaya berat ini. Lalu yang kedua adalah apalagi ya yang kedua? Gravitasi. Gaya normal. Gaya normal, lambangnya apa kemarin? Ayo. G. Gaya normal. Kemarin apa lambangnya? Gaya normal. Gaya normal kemarin lambangnya apa? Waktu pada bidang datar. Dewi, gaya normal apa lambangnya, Wi?
Buka bukunya itu. Gaya normal apa lambangnya? Mosok sekelas kalau ada yang tahu. Gaya normal lambangnya apa? N. Ya, N. Dibuka, HP itu dibuka suaranya. Kada dimatikan. Ya, HP itu suara dibuka. Kalau Bapak tanya, kalau Bapak tidak tanya, ditutup nggak apa-apa. Jangan selalu ditutup. Ya, jadi lambangnya itu N. Ini syarat ini. Ini harus ikam gambar. Karena bendanya itu bergerak ke bawah, tidak Anda tarik, tidak Anda dorong, maka penyebab benda itu bergerak adalah gaya gravitasi atau gaya tarik ini. Ya, Bapak katakan gaya tarik, gaya berat ini, atau karena gaya yang terjadi akibat dari gaya tarik bumi. Ini yang penyebabnya. Dia akan meluncur ke bawah. Cuma karena sebenarnya bukan yang ini 100%. Karena syarat untuk memasukkan. Nah, Bapak tulis inilah. Syarat untuk memasukkan rumus. Kemarin rumus hukum 2 Newton sudah Anda ingat ya dong. Hukum 2 Newton Anda sudah ingat. Ini khusus untuk benda yang bergerak GLBB ini. Apa kemarin rumusnya? Rumusnya apa? Hukum 2 Newton. Apa rumusnya? Kalau Bu Banikam kadang menghafal, ngalih. Tiap hari ini rumusnya tambah terus ini. Catat di kertas, tak tempel di dinding. Kalau cuma artis Korea yang ikam tempelkan di dinding gitu. Woi. F sama dengan M dikali A. Ya, ikam menggunakan ini boleh, ya. Tidak masalah. Atau ikam menggunakan yang ini juga boleh. Kira-kira yang mana Anda sukai. Ya, tapi kalau Anda kebanyakan ya pakai yang salah satu aja yang Anda ingat-ingat. Bagus, ya, sip. Ya. Jadi Anda pakai yang di atas itu boleh, pakai yang di bawah itu boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi ini rumusnya. Tapi Bapak lebih suka yang ini. Ya, Bapak lebih suka yang ini. Tapi ya namanya manusia, kesukaannya tidak sama ya toh. Bapak lebih suka yang ini. Ya. Karena ini menunjukkan percepatannya ini. Tapi ini juga bisa menunjukkan percepatannya kalau A-nya disendirikan. Ya, ini. Nah, saat Anda mau memasukkan ininya, F-nya yaitu memasukkan F-nya di sini, tolong perhatikan F-nya di sini, Anda perhatikan karena bendanya arahnya mereng seperti ini. Jadi nanti F-nya ini bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Dan bukan yang ini juga. Pernahkah bendanya bukanya ke bawah? Ini bukanya ke bawah atau menggelinding. Pernahkah bukanya ke atas? Tidak pernah. Anda letakkan di sini langsung lari ke atas, lalu lari ke bawah, masuk ke dalam bumi, tidak pernah. Jadi bukan yang ini gaya-gaya yang muncul itu dalam kejadian ini. Bukan yang ini. Kapan Pak ini dipakai nanti? Ya, Bapak anggap lantainya licin ya. Apa artinya lantainya licin? Ya kebalikannya yang minggu kemarin. Permukaannya licin artinya tidak ada gaya gesekan. Kemarin ada gaya gesekan, sudah kita kenal. Nanti kita coba. Soal ini adalah untuk yang licin dan yang kasar. Dalam soal ini Bapak tuliskan masa bendanya.
Bapak anggap, Bapak tuliskan 2 kilo, nggak usah besar-besar, nggak usah yang berat-berat. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan, berapakah A-nya? Nah, ini. Berapakah A-nya? Ya, karena benda ini bergerak, itu gerakannya itu adalah GLBB. Ya, ini untuk hukum Newton ini adalah GLBB, bukan GLB. Kalau GLB itu hukum 1 Newton, GLB. Untuk mencari A-nya Anda tulis ya toh. Untuk mencari A-nya Anda tulis. Rumusnya dulu. A sama dengan F dibagi M. Atau Bapak kasih sigma, jumlah. Walaupun Bapak katakan jumlah, kalau arahnya negatif ya tulis negatif yang menjadi masalah. Yaitu ini tadi yang Bapak katakan tadi, gaya-gaya yang terjadi, apakah gaya ini dengan ini? Tidak. Gaya-gaya yang terjadi adalah gaya-gaya yang sejajar dengan arah perpindahannya, ya, atau sejajar dengan perpindahannya. Gitu aja lah, sejajar dengan perpindahannya. Perpindahannya seperti ini, perpindahannya sampai ke bawah ini. Wah, sampai seperti ini. Jadi, yang dipakai gaya-gaya yang muncul, yang timbul di sini adalah gaya-gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Otomatis gaya yang sejajar itu harusnya ini gayanya. Gaya yang Bapak tuliskan garis ini ya, Bapak tuliskan garis putus-putus sajalah. Ini Bapak anukan garis putus-putus ini. Ini garis bantu. Sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini enggak ada juga ya toh. Ini seumpama ada, biar mudah lah maksudnya begitu. Ini umpama aja ini. Nah, seperti ini. Jadi gaya-gaya yang terjadi ya ini. Yang ini nantinya di sini saja yang garis yang sesuai dengan jalannya ini, sejajar dengan jalannya. Maksudnya sejajar itu gini, maksudnya sejajar kalau beban ikan bingung gitu. Maksudnya sejajar itu gini, ini contohnya. Ini ada vektor seperti ini, vektor pertama. Ini vektor kedua. Ya. Ini vektor yang ketiga seperti ini. Ini lihat perhatikan ini. Ya ini. Yang namanya sejajar itu ini, yang namanya sejajar itu. Nah. Nih. Jadi vektor yang sejajar ini adalah 3 dan 4. Vektor yang sejajar ini 3 dan 4. Kalau 1 dengan 2 tidak sejajar. 1 ke atas, mereng ke atas, yang 2 yang mendatar. Ini dengan ini tidak sejajar. Ini dengan ini juga tidak sejajar. 2 dengan 3 tidak sejajar. 2 dengan 4 juga tidak sejajar. Yang sejajar adalah yang ini, yang sejajar. Itu maksudnya sejajar. Sama garisnya, pangkal dengan ujungnya itu sama. Kalau jaraknya ini adalah 3 cm, maka di pangkalnya ini juga 3 cm. Itu namanya sejajar. Jadi ya toh. Jadi untuk gaya beratnya ini atau bendanya yang bermassa M ini, jadi untuk gaya beratnya terutama ya toh, gaya beratnya ini harus Anda uraikan menurut sumbu, menurut sumbu X dan sumbu Y, menurut sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y-nya bagaimana Pak ini? Nanti dulu ini. Nah, untuk sumbu X, sumbu Y-nya tolong perhatikan. Itu bukan seperti ini. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya bukan seperti ini. Ya. Ini yang X, ini yang Y.
Bukan seperti ini, Bapak silang ya untuk menjelaskannya. Ya, bukan seperti ini. Bukan seperti itu, tetapi ya sesuaikan dengan kemiringannya itu. Sesuaikan dengan kemiringannya. Karena miringnya seperti ini, karena miringnya lantainya seperti ini, maka sumbu X Y-nya itu seperti ini. Tapi yang penting 90 derajat ini. Sumbu X dengan sumbu Y-nya harus 90 derajat. Begitu. Ini apanya? Ini sumbu Y-nya, anggaplah ini sumbu X-nya begitu. Ini dianggap seperti itu. Ya, jangan bingung. Ini dianggap seperti itu. Paham? Paham kada yang Bapak ngomongkan? Yang Bapak ngomongkan paham kada? Jadi menggambarnya ini nanti lain. Untuk menggambar sumbu X dan sumbu Y pada gaya normalnya ini berbeda juga nanti. Satu-satu kita. Bedanya di mana? Ya dong. Memang beda ini ya, memang beda. Bedanya di mana? Nanti kita buat soal yang kedua. Jadi sumbu X-nya di sini, ya. Anda uraikan. Bagaimana Pak cara menguraikannya? Di semester yang pertama kemarin itu sudah itu cara menguraikannya bagaimana? Ya. Waktu kita bicara vektor itu. Jangan terlalu lambat benar Ikam. Bangun jam berapa? Ya. Mama Ikam sudah ke kantor, Abah Ikam sudah ke kantor, Ikam hanya bangun itu. Agak pagi bangun itu. Jadi malam jangan terlalu begadang. Sudah ya? Sudah. Mbak, kamu musak masuk gitu ya. Mengganggu aja. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada kadang melihat itu, kadang ikut mat gitu. Ini. Jadi bagaimana Pak caranya? Anda uraikan, Anda proyeksikan, bahasa fisikannya itu Anda proyeksikan. Anda bayangkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena arah perpindahannya itu adalah pada sumbu X, maka cuma yang Anda proyeksikan pada sumbu X-nya saja, sumbu Y-nya tidak usah. Ya, pada sumbu Y-nya nggak usah. Pada sumbu X-nya, ya, Anda proyeksikan aja, Anda proyeksikan. Ini diproyeksikan pada sumbu X. Ini dengan ini sudutnya harus 90 harus 90 derajat begini, perhatikan. Harus 90 derajat. Nanti dulu yang hendak masuk. Ini. Ini hasil proyeksinya ini. Ini W-nya. W mana Pak? Ya WX. Anggaplah ini WX. Ini tadi ya, mana tadi? Gambar lantai. Oh ini. Gambar lantainya ini sebenarnya mempunyai apa ini? Ini ada sudutnya ini. Kemiringan lantainya ada sudutnya. Sudutnya ini ya sama dengan sudutnya yang ini. Sudutnya itu sama ini. Bapak namakan alfa. Umpama Bapak namakan alfa. Yaitu ya. Ini dengan ini sama. Ya, sudutnya alfa itu. Jadi sudut ini kemari itu namanya alfa. Cuma permasalahannya hari itu Bapak waktu bicara vektor itu untuk sumbu X adalah cos. Ya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kalau untuk kasus yang bidang miring ini bukan cos tetapi kebalikannya sin. Ya, kenapa sin Pak? Kenapa sin? Itu ya ada alasannya ya toh. Kalau sin itu dekat dibagi miring, itu sin. Ini yang miring, ini yang dekat. Dekat. Depan dekat ya toh, depan dekat. Miring itu depan dekat ya toh.
Ya, oh yang untuk sin itu. Ya lah, bujur lah. Depan, dekat. Ya. Depan, dekat. Depan apa, Pak? Depannya yang mana ini? Depannya yang ini. Yang sudut ini. Apakah ini sudutnya benar lah yang ini? Yang kalau Bapak yang salah ini. Menggambar sudutnya ini. Ini bisa salah loh ya. Menggambar sudutnya ini. Apakah yang ini? Apakah yang diuraikan menurut sumbu apa? Sumbu Y-nya yang ini ya toh. Nanti kalau Anda mau menguraikan menurut sumbu apa? Sumbu Y-nya di sini, Anda uraikan di sini, sumbu Y-nya di sini. Ya. Ini menurut sumbu Y begitu. Ini menurut sumbu Y-nya. Tapi yang ini nggak usah diperhatikan. Ini WY-nya. Yang ini nggak bisa diperhatikan. Yang terpenting di sini untuk mencari WX-nya itu rumusnya W sin alfa. Ya, nanti lihat video yang Bapak kirimkan 2 atau 3 minggu yang lalu. Alfanya ini apakah yang ini? Apakah yang ini? Ini yang Bapak masih curiga. Ini yang Bapak masih curiga ini. Apakah alfanya yang ini? Apakah yang ini atau yang ini? Coba nanti dilihat videonya itu. Kalau miringnya seperti itu. Apakah yang ini? Apakah yang ini? Yang penting kalau untuk sin itu adalah depan dibagi miring. Ya. Depan dibagi miring. Ya, kelihatannya yang ini kelihatannya. Kelihatannya sudutnya itu yang ini, bukan yang ini. Bapak hapus saja. Nanti tolong dicek. Tolong dicek. Sudutnya bukan yang ini. Sudutnya bukan yang ini. Ya, tolong nanti dicek. Bapak hapus saja yang ini. Jadi sudutnya itu yang dipakai itu yang ini. Nah, yang ini. Aduh. Bapak tebali ya. Sudutnya yang dipakai itu yang ini. Nah, ini di depannya ini. Depannya itu ini. Depannya ini. Ini ya sama dengan ini. Panjangnya ini. Maksudnya begitu. Paham? Ya, moga-moga paham. Ya, moga-moga paham. Jadi sudutnya itu ini. Alfanya itu. Ya, alfanya yang ini. Pelan-pelan aja. Ya, kalau belum jelas coba Anda tanya ya. Jadi alfanya bukan yang pertama Bapak tulis tadi, tapi yang ini. Ini kemari, itu alfanya. Ya. Tapi yang ini, yang pada WY-nya nggak usah diperhatikan. Ya. Panjangnya ini dengan panjangnya ini itu sama. Ya, panjangnya itu sama, maksudnya begitu. Bisa dipahami? Bisa ya dipahami? Jadi nanti WX-nya itu menggunakan W sin alfa. Ya, untuk memasukkan rumusnya di sini tadi. Nah, lalu yang kedua, gaya yang muncul cuma ini saja. Gaya yang muncul yang Anda perhatikan yang ini saja karena lantainya licin, di belakang tidak ada gaya gesekan. Woi. 741 kah? Ini jam berapa? Ini 741, ini salah lagi kan? Oh ya, ampun Bapak, ini masih jam 741 ini. Kenapa? Sebentar aja perasaan Bapak. Ya sudah. Ya tugasnya hari ini adalah tinggal memasukkannya. Jadi yang dipakai adalah ini. Jadi ini cuma ada satu saja. Yaitu apa tadi? WX. Nah, Bapak lanjutkan bentar. Jadi nanti yang Ika masukkan ini WX-nya WY-nya di sini ya. Dibagi dengan M.
W tadi rumusnya apa tadi? W-nya tadi? W sin alfa. Lah, nanti alfanya Bapak tuliskan ya. Alfanya nanti tolong Anda tulis alfanya seumpama 45 derajat. Seumpama ya, sip. Seumpama 45 ya, diketahui soal 45 begitulah. Ya suka-suka Bapak yang membuat soal, ibaratnya begitu bahasa kasarnya itu. Nah, nanti dituliskan W itu rumusnya M kali G. Nah, ini sin alfa, anggaplah ini nanti untuk PR itu. Terlalu ke pinggir itu Bapak hapus dulu lah. Kenapa ini restart kena dulu ada restart segala ini. Nah, Bapak hapus dulu. Oke, Bapak hapus dulu, terlalu ke pinggir. A sama dengan M kali G sin alfa dibagi M. Nah, sudah ya. Nanti masukkan angka-angkanya ke sini. Ya ini. Tapi ini nggak usah PR aja. Yang ini Anda lanjutkan aja. Nanti PR-nya nanti Bapak buat setelah jam ya 11 ke atas lah. Ya PR 1 karena minggu kemarin nggak ada PR itu. Dua minggu itu kelas IKA nggak ada PR itu. Perasaan Bapak. Jadi lanjutkan lah ya. Sudah ya. Bagaimana? Sudah? Oke, Bapak tidak mengganggu juga di belakang Bapak, kasihan juga gitu. Oke lah, gak ada masalah. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Cuma perasaan Bapak cepat sekali ini. Bapak tadi masuknya lambat kah? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Ya sudahlah, nggak masalah. Iya, Pak. Ya, sip. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar kembali ya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yoi.